Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Day Channel. Masih tetap di saluran channel dan materi-materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang stop bullying. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Day Channel. Disimak materinya ya. Stop bullying mempunyai tujuan yakni dapat memahami tentang bullying, bahaya perilaku bullying, serta berani melawan tindakan bullying. Persepsi tentang bullying. Dalam pergaulan di sekolah sering kita jumpai perilaku siswa yang suka melakukan untuk mengejek, memukul, mengintimidasi, mengompas, memfitnah, dan sebagainya. Perilaku ini dikategorikan dalam perilaku bullying. Bullying sangat merugikan siswa yang menjadi korbannya. Karena korban bullying akan merasa tidak nyaman, terancam, terganggu konsentrasi belajarnya, sampai pada ketakutan yang berlebihan. Jika tindakan bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin merugikan banyak siswa yang menjadi korban bullying. Pengertian bullying. Secara terminologi, bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Victorian Department of Education and Early Childhood Development mendefinisikan bullying terjadi jika seseorang atau kelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang, baik itu secara fisik maupun secara psikologis, mengancam properti, reputasi, atau penerimaan sosial seseorang, serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Terdapat beberapa jenis bullying. Bullying dapat berbentuk tindakan fisik dan verbal atau bahasa yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying secara verbal atau bullying yang dilakukan secara bahasa dalam bentuk ucapan. Yang kedua, bullying secara fisik, yakni bullying yang dilakukan adanya kontak fisik secara langsung antara pelaku dan korban bullying. Yang ketiga, bullying secara relasional atau sosial. Ini bullying yang dilakukan secara berkelompok. Yang keempat, bullying elektronik atau cyber. Bullying yang dilakukan seperti contoh di banyak media sosial dengan kata-kata, umpatan, bahkan ujaran kebencian. Sebab-sebab dan dampak negatif bullying. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan.
Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Dan yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Stalking. Dampak negatif bullying. Yang pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan lain-lain. Yang kedua, tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti rasa takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lain. Yang ketiga, pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan bahkan bersikap tertutup atau introvert. Yang keempat, terganggu prestasi belajarnya seperti nilainya jelek, tidak berkonsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking. Atau bahkan yang paling ekstrim, tidak naik kelas. Mencegah dan melawan bullying. Untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying, antara lain yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Yang kedua, jangan sendirian terutama di tempat yang sepi. Yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Dan yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Mencegah dan melawan bullying. Sedangkan untuk melawan pelaku bullying, kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Yang ketiga, jangan biarkan emosi terpancing. Yang keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Yang kelima, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Yang keenam, catatlah tempat, orang-orang yang terlibat, dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru, atau pihak yang berwajib atau yang berwenang. Terima kasih telah menyimak materi Stop Bullying. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih. Dadah.